Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to Nina V channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan dalam atau vaginal touche, atau biasa orang nyebutnya juga VT. Nah, sebenarnya VT itu mau ngapain sih? Apa yang akan kita lakukan saat bidan akan melakukan vaginal touche? Nah, berikut akan kita jelaskan pemaparan melalui video ini. Ada 10 langkah yang akan kita lakukan dalam vaginal touche ini. Yang pertama adalah kita mempersiapkan alat, bahan, dan pasien. Kemudian yang kedua, inspeksi keadaan vagina dan vulva. Dan yang ketiga adalah kita memasukkan tangan secara obstetrik. Kemudian yang keempat yang akan kita lakukan, kita adalah mencari porsio dan kemudian memastikan berapa pembukaan. Kemudian yang kelima, memastikan apakah ketuban positif atau negatif. Yang keenam adalah presentasi janin. Jadi kita akan melihat bagian terbawah janin. Dan yang ketujuh adalah penurunan kepala. Sudah di Hodge berapa? Setelah itu baru mengeluarkan tangan secara obstetrik dan kita mencuci tangan. Kemudian kita akan melakukan DJJ, pemeriksaan DJJ. Itulah 10 langkah dalam pelaksanaan vaginal touche. Alat dan bahan yang akan kita siapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah APD lengkap, mulai dari kacamata. Kita harus siapkan kacamata di sini. Kemudian juga apron. Kemudian ada skornya di sini. Dan selanjutnya kita juga menyiapkan handscoon steril. Setelah handscoon steril, di sini ada kapas ceboknya, ya. Kapas ceboknya karena kita akan melakukan vulva hygiene. Kemudian kita juga akan mengukur DJJ setelah melakukan vaginal touche. Karena itu kita butuh lenek ataupun Doppler. Dan juga jangan lupa cairannya adalah air putih dan larutan klorin. Satu lagi, nerbeken dan bengkok. Kemudian setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, maka baru kita mempersiapkan pasien. Persiapan pasien yang perlu kita lakukan adalah memberitahu pasien bahwa kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui bagaimana keadaan jalan lahir ibu. Apakah ibu bisa melahirkan dengan normal atau tidak? Ibu bersedia? Ya, Bu. Oke. Kemudian kita akan memposisikan pasien menjadi dorsal recumbent. Artinya di sini kaki pasien ditekukan, maaf ibu, tekukan kakinya sedikit, kemudian dibuka selebar mungkin. Ibu dibuka selebar mungkin ya bu ya. Oke, kira-kira seperti ini, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dalam dengan lebih leluasa. Untuk menjaga privasi pasien, maka kita akan menutup sampiran atau menutup pintu ataupun jendela yang berada di sekitar kita. Setelah menyiapkan alat dan bahan, mendekatkan kepada pasien, kemudian kita mencuci tangan dan memakai handscoon. Handscoonnya handscoon steril karena merupakan pencegahan infeksi yang perlu kita jaga agar pasiennya nanti tidak infeksi. Setelah kita melakukan pemasangan handscoon, maka kita akan kembali kepada pasien dan langkah pertama yang kita lakukan adalah vulva hygiene. Untuk vulva hygiene, kita minimal membutuhkan 3 kapas cebok seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan vulva hygiene. Silakan dilihat, ya. Di sini kita menggunakan kapas pertama, kita akan lakukan kepada labia mayora, kiri kanan, ya. Kemudian kita buang. Kemudian kita lakukan kepada labia minora. Terlebih dulu kita beberkan sebelumnya. Jadi kita lakukan juga labia minora kiri dan kanan. Nah, itu kapas kedua. Dan kapas yang ketiga adalah dari atas
ke bawah. Di saat kita melakukan vulva hygiene, kita lakukan inspeksi keadaan vulva dan vagina. Di sini, apakah ada kelainan pada vulva, ya? Misalkan ada varises di sekitar vulva ataupun vagina. Kemudian juga kita pastikan adanya apakah ada pengeluaran cairan yang berbau atau tidak. Nah, satu lagi yang terpenting adalah kita lihat di situ apakah ada kutil atau semacamnya. Itu yang harus kita perhatikan di saat kita melakukan vulva hygiene. Kemudian langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita memasukkan tangan secara obstetrik, ya. Dimana tangan yang digunakan adalah tangan telunjuk, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian akan lebih bagus kalau kita kasih jeli dan kita melakukan pemeriksaan di saat tidak kontraksi, ya. Nah, kemudian tangan kiri ditaruh di atas pundus dan kita kasih tahu kepada ibu supaya ibu tidak cemas, ya. Ibu, kita akan lakukan pemeriksaan dalam, mungkin agak kurang nyaman sedikit, tapi ini untuk mengetahui apakah ibu bisa melahirkan normal atau tidak. Nah, kalau ibu merasa tidak nyaman, ibu buka mulut aja, ya, atau ibu tarik nafas, kemudian ibu tiup. Setelah kita menginformasikan kepada ibu, maka kita lakukan pemeriksaan dalam mulai dari jari tengah, kemudian kita masukkan secara obstetrik, ya, ke dalam vagina ibu. Untuk mengetahui apakah panggul ibu sempit ataukah normal, maka terlebih dahulu kita harus tahu juga berapa panjang jari kita. Jadi sebelumnya diukur dari ujung jari tengah sampai ke pangkal telunjuk sini. Nah, biasanya kalau saya 12 cm, ya, sehingga kita bisa memperkirakan berapa senti panjang jari kita dari pangkal jari tengah sampai ke dari ujung jari tengah sampai ke pangkal telunjuk di sini. Nah, kemudian kita akan menentukan conjugata vera. Karena conjugata vera didapat adalah jarak antara atas simfisis dengan promotorium, maka kita tidak akan mungkin untuk bisa mengukur atas simfisisnya. Sementara tangan kita bisa masuk ke bawah simfisis. Karena itulah, maka untuk mengetahui conjugata vera ada rumus conjugata diagonal dikurang 1,5. Nah, bagaimana cara mengetahui conjugata diagonal? Ini bisa kita ukur dengan memasukkan jari kita sejauh mungkin sehingga mencapai promotorium. Nah, ukuran di bawah simfisis sampai ke promotorium itu adalah conjugata diagonal. Kemudian ini dikurang 1,5 sehingga akan mendapatkan nilai conjugata vera. Nah, biasanya dalam persalinan, kalau jari kita menyampai promotorium, itu biasanya panggulnya sempit. Jadi, kita untuk mengetahui panggul itu normal, tangan itu biasanya nggak sampai ke promotorium. Nah, kemudian juga di samping itu kita juga akan menilai linea illuminata. Jadi, ketika jari kita di dalam, kita akan pastikan bisa meraba linea illuminata di sini. Sejauh mana kita bisa meraba linea illuminata, ya? Normalnya kita hanya bisa merabanya sepertiga. Kalau kita bisa meraba semuanya linea illuminata ini, berarti diduga panggulnya juga sempit. Nah, kemudian setelah kita meraba linea illuminata, kita akan mencari cekungan yang ada di sebelah samping dari panggul ibu ini yang disebut dengan spina ischiadica. Nah, jarak spina ischiadica ini akan menentukan apakah panggul sempit atau tidak juga, ya. Nah, jadi kita akan mengukurnya seperti ini.
normalnya adalah 10,5. Kalau kurang dari 10,5 berarti itu panggul sempit juga. Jadi kita akan mencari cekungan sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita juga meraba di situ apakah cekungannya ini tumpul ataupun tajam. Kalau tajam ini cukup berbahaya saat melahirkan, tapi kalau tumpul itu normal. Selanjutnya juga dipastikan sakrum itu cekung. Kalau seandainya sakrumnya cembung, ya, cembung berarti itu juga akan mempersulit persalinan. Kemudian yang terakhir, koksigisnya kita tekan sedikit, apakah dia bisa ditekan. Kalau seandainya dia tidak lentur ataupun elastis juga akan mempersulit persalinan. Selanjutnya kita juga akan menentukan porsio, ya. Porsio itu adalah mulut rahim. Kemudian kita akan memastikan porsionya itu di sebelah mana. Terkadang harus kita cari dulu, kadang dia ke bawah, ke atas ataupun ke samping porsionya, ya. Porsio itu akan terasa lunak, namun dia seperti ada lubangnya seperti itu walaupun sedikit. Dan kemudian juga kalau kita rasakan itu akan ada perbedaan tekstur kalau kita memasukkan jarinya ke dalam. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui apakah porsio tersebut masih kaku, ya, ataupun sudah elastis. Kalau kita telah menemukan porsio tersebut namun terasa seperti puncak hidung kita, itu artinya porsionya masih kaku. Tapi kalau seandainya porsionya itu sudah seperti kita merasakan bibir, ya, berarti ini sudah siap untuk persalinan. Nah, kemudian setelah kita menemukan porsio ini, kemudian kita menentukan berapa pembukaan. Nah, untuk menentukan pembukaan ini, kita memperkirakan jari kita. Sebelumnya kita ukur dulu jarinya. Kalau saya 1 cm, ya. Jadi kita akan masukkan ke arah lubang tadi apakah pembukaannya itu sudah ada atau tidak. Kalau terasa bisa masuk jari kita, berapa jaraknya bisa masuk. Kalau 1 jari berarti itu pembukaan 1. Kalau yang masuk 2 jari, pembukaan 2. Kalau misalnya pembukaan 4, apakah masuk 4 jari? Tidak, ya. Sebab kalau pembukaan 10, tidak mungkin kita masukkan 10 jari kita. Nah, kalau pembukaan 3, maka kita renggangkan sedikit. Jadi ketika lubangnya di sini agak terlalu besar untuk 2 jari, kita lihat ini renggangnya sebesar apa. Nah, untuk membuktikannya antara jari kanan dan jari kiri biasanya ukurannya sama. Bagi pemula bisa juga ketika saudara periksa ke dalam, ya, untuk menentukan berapa pembukaan, lihat aja tangan di luar. Biasanya itu simetris. Nah, kalau bedanya di sini adalah 1 jari, berarti itu pembukaan 3. Kalau 2 jari berarti pembukaan 4. Nah, kalau ternyata setelah kita periksa semuanya, ternyata tidak ada lagi selaput yang ada, teraba semuanya adalah ketuban ataupun kepala, berarti pembukaannya sudah lengkap. Setelah kita melihat pembukaan tadi, maka kita lanjut kepada ketuban. Kalau seandainya kita merasakan di dalam itu langsung kepada kepala, teraba kepalanya, berarti ketubannya itu sudah pecah atau negatif. Tapi kalau sudah masih ada seperti balon, ya, kenyal seperti itu, berarti ketubannya masih utuh atau positif. Nah, dengan demikian maka kita tahu apakah ketuban positif ataupun negatif. Untuk ketuban yang positif artinya ketubannya belum pecah, ya, maka kita pastikan di situ apakah ada penumbungan bagian-bagian dari misalnya tali pusat, atau bisa juga dengan tangan ataupun jari dari si janin. Kita rasakan ada penumbungan atau tidak. Karena ketika ketubannya pecah,
itu akan bergerak ke depan, berarti kita kebelakangkan nantinya. Nah, kemudian untuk ketuban negatif juga kita nanti perhatikan ketika mengeluarkan tangan kita lihat cairannya warna apa. Ya, kalau seandainya cairannya bening berarti itu aman. Tapi kalau seandainya cairan ketuban itu sudah berwarna ataupun berbau, maka persalinan harus cepatnya dilakukan. Kapan perlu kita melakukan SC. Selanjutnya setelah ketuban kita pastikan utuh ataupun sudah tidak utuh lagi, maka kita memperhatikan di dalam pemeriksaan dalam ini adalah bagian terendah dari janin. Itu sudah penurunannya sudah berapa gitu ya. Nah, untuk mengetahui penurunan bagian terbawah dari janin, kita patokannya adalah spina ischiadica tadi. Patokan kita adalah spina ischiadica, bagian yang mencekung tadi. Nah, ketika kita memeriksa di sini, apabila bagian terbawah janin itu sejajar dengan spina ischiadica, maka diperkirakan bagian terbawah janin adalah HOT 3. Bila kita telah mengetahui penurunan kepala ataupun penurunan bagian terendah dari janin itu sudah di mana, HOT berapa, maka kita akan mengeluarkan tangan secara obstetrik. Usahakan mengeluarkan secara obstetrik atau arah jalan lahir ya. Kemudian kita akan mencuci tangan dalam larutan klorin. Kita balikkan. Nah, setelah ini dilakukan, maka kita akan melakukan pemeriksaan DJJ. Selalu setelah kita melakukan pemeriksaan vagina tusse atau pemeriksaan dalam, kita pastikan akan melakukan pemeriksaan DJJ juga untuk mengetahui apakah si janinnya terpengaruh atau tidak dengan aktivitas yang barusan kita lakukan. Karena itu kita bisa melakukannya dengan renek ya, seperti biasa, atau kita pakai Doppler. Nah, begitulah langkah-langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan vaginal tusse ataupun pemeriksaan dalam kepada pasien. Kemudian kita akan informasikan kepada ibu bahwa kondisi terakhir hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan. Ibu setelah diperiksa ternyata ibu bisa bersalin secara normal dan kita akan menunggu supaya persalinnya bisa berjalan lancar. Ibu semangat ya. Nah, untuk pemeriksaan dalam ini yang harus kita perhatikan adalah pencegahan infeksi. Jangan sampai pasien terkena infeksi dari kita sebagai bidan. Karena itu pemeriksaan dalam hanya dilakukan 1 kali dalam 4 jam. Dan bila ibu telah mengalami ketuban pecah dini (KPD) itu 1 kali dalam 6 jam. Ini untuk menjaga keselamatan si janin dan ibu. Nah, begitulah cara pemeriksaan dalam atau vaginal tusse, sehingga nantinya saudara bisa untuk melaksanakannya sendiri mulai dari pantom, kemudian nanti mempraktekannya kepada pasien yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.